Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa tiba'i rasulih la'alakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wallahu a'lamu bimuradih wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberi berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat yang paling berharga. Kita semua bisa melaksanakan sebahagian kewajiban dari Allah, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir dan diakhiri dengan berdoa, dan sekarang dilanjutkan dengan taklim kajian subuh dari kitab Bulughul Maram, masih dalam tema sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali. Kalau dalam kitab Subulus Salamnya halaman 211. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-18. Wa an Abi Bakrata, dan dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahu, apabila datang kepada beliau, amrun, sesuatu, yasruhu, yang menggembirakan kepadanya, kharra, maka Rasul bersungkur sajidan, dalam posisi sujud, lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Rawahu, telah meriwayatkan kepada di sini al-khamsatu, imam yang 5, illa Nasai, kecuali Imam Nasai yang tidak meriwayatkan hadis ini. Imam yang 5 imam hadis itu adalah Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Tirmidzi. Nah, yang tidak meriwayatkan hadis ini adalah Imam An-Nasai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menurut ulama, wahwa dalilun ala syar'iyati sujudi syukri. Hadis ini sebagai dalil disyariatkannya sujud syukur manakala mendapatkan kabar yang menggembirakan. Kalau dalam kitab Tanwirul Qulub diterangkan tentang sujud syukur, yaitu wa amma sujudus syukri, adapun sujud syukur, fasunnatun, maka hukumnya sunat, inda tajaddudi ni'matin, ketika mendapatkan nikmat yang baru, awin dipain nikmatin, atau tertolak dari bencana, tertolak dari sesuatu yang tidak menyenangkan, tertolak dari sesuatu yang membahayakan. Jadi manakala mendapatkan nikmat-nikmat yang baru yang jarang kita terima, sehingga menggembirakan kepada hati, maka dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur. Adapun rukun sujud syukur wa arkanuhuma, di dalam kitab Tanwirul Qulub, adapun rukun-rukun sujud tilawah dan sujud syukur, kebetulan di kajian ini menerangkan tentang sujud syukur, lil ghairi musallin, bagi orang yang tidak sedang melaksanakan sholat, tidak sholat, arba'atun, ada 4. Yang pertama, an-niyatu, harus ada niat melaksanakan sujud syukur. Yang kedua, takbiratul ihrami,
pengucapan Allahu Akbar disertai dengan niat untuk melaksanakan sujud syukur. Yang ketiga wasujudun, dan melakukan sujud biasa anggota sujudnya seperti anggota sujud di dalam sholat, yaitu dahi, dua telapak tangan, lutut, dan ujung telapak kaki. Wassalamun ba'da julusin, ba'da julusi, dan mengucapkan salam setelah duduk. Nah, setelah duduk bangkit dari sujud, nah nanti diucapkan salam. Jadi melaksanakan sujud syukur itu dilaksanakannya adalah di luar sholat. Kalau di dalam sholat ada sujud yang khusus, yaitu sujud yang termasuk rukun sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul mendapat kegembiraannya diantaranya yang di riwayat Abdurrahman bin Auf, wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan dari Abdurrahman bin Auf, semoga Allah meridainya, kata Abdurrahman bin Auf, sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud fa'aqala, lalu beliau memanjangkan, melamakan as-sujuda, sujudnya. Setelah sujud summa rafa'a, kemudian beliau mengangkatkan ra'sahu, kepalanya, faqala, lalu beliau bersabda, inna Jibrila, sesungguhnya malak Jibril, atani, telah datang kepadaku, fabasyaroni, lalu malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira kepadaku. Nah, wajah tafsirul busyra, dan telah datang penafsiran dari kata al-busyra, yakni kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bi annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala qala, telah berfirman Allah, yang isi firman-Nya, man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam salatan sallallahu alaihi biha asyran, rawahu Ahmad. Lalu diriwayatkan kepada di sini Imam Ahmad. Man, yang artinya man, barang siapa sholat, yang membaca sholawat orang tersebut alaihi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatan, satu kali membaca sholawat, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah membalas kepada orang tersebut dengan 10 kali sholawat. Nah, sholawat yang dinisbatkan kepada Allah adalah Allah mencurahkan rahmat kepada orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan banyak keutamaan dari membaca sholawat. Nah, Rasul mendapat kegembiraan, kabar gembira dari malaikat Jibril, fasajadtu lillahi syukran. Nah, lalu aku melaksanakan sujud, kata Rasul, lillahi, karena Allah, syukran, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu, telah meriwayatkan kepada di sini Ahmad, Imam Ahmad, waslahu, dan mensahihkan hadis ini Al-Hakim, Imam Hakim. Jadi dalam hadis ini diterangkan bahwa Rasul melaksanakan sujud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah SAW mendapat kabar gembira dari malaikat Jibril, yang isi kabar gembiranya tentang keutamaan bagi orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, dan bahwa Rasul itu betul-betul manusia yang sangat mulia, sangat agung, sehingga orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, satu kali membaca sholawat akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali sholawat. Makanya diusahakan kita harus memperbanyak membaca sholawat, dan membaca sholawat itu jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercantum dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, artinya kurang lebih, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna, mereka bersolawat, ala nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para
malaikat itu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wasallimu, bacakanlah sholawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan sholawat yang dibacakan oleh hamba Allah, disampaikan oleh malaikat tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selalu membaca sholawat, insya Allah akan mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan selalu membaca sholawat, insya Allah akan ada dorongan hidup ingin mengikuti Rasulullah, mencontoh Rasulullah, mencintai Rasulullah, membela agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sungguh bahagia orang yang iman kepada Rasul, mencintai Rasul, mengikuti tuntunan Rasul, dan melaksanakan apa-apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan sungguh rugi orang yang benci kepada Rasulullah, orang yang tidak iman kepada Rasulullah SAW. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci wahai Muhammad dan membenci pada ajaran yang dibawa olehmu, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selamanya ada dalam bimbingan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk tetap kita selalu bersolawat kepada Nabi dan mendorong kepada kita untuk mencintai Rasul, mencontoh dan mengikuti Rasulullah SAW, sehingga kita mendapat kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah, mendapat syafaat dan bertemu dengan Rasul pada hari kiamat nanti, dan kita bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang disampaikan barusan yang benarnya mutlak dari Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang salahnya dari kekeliruan dan kesalahan sendiri, semoga Allah memaafkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.